Oke guys, dengan West Choice POV. Jadi kali ini aku akan membuatkan trip dari Bogor menuju ke Blok M. Jadi kalian yang warga Bogor teman-teman, kalau misalkan kalian mau ke pusat kota, kalian itu bisa naik Transjakarta P11 itu langsung ke Blok M teman-teman. Iya teman-teman, jadi syarat untuk bisa naik Transjakarta yaitu kita mempunyai KUE teman-teman ya. KUE itu adalah kartu uang elektronik, bisa berupa flash, e-money, Breezy, dan BNI Tap Cash teman-teman ya. Dan ini harus ada saldonya teman-teman, minimal 5.000 teman. Jadi ini kita harus ngetap dulu teman-teman. Nah, tapnya di sini. Sudah tempel kartu bisa antri di depan ya. Oke. Habis itu kita antri ke depan. Makanya nggak ikut silang dengan bagian belakang. Ini kita lagi antri teman-teman untuk naik ke Transjakarta PS1. Ini kita sudah OTW dari halte Cidangiang teman-teman. Ini kita langsung mengarah ke Tol Jagorawi teman-teman. Jadi untuk P11 ini itu baru dimunculkan atau baru launching teman-teman itu pada tanggal 5 Juni teman-teman. Dia mulai membuka rute Transjakarta, lebih tepatnya itu mulai membuka rute baru menuju ke Bogor teman-teman dengan kode P11. Dan kode P ini tuh merujuk pada jalan yang ada di kota Bogor tersebut teman-teman, yaitu Jalanan Baranang Siang. Jalanan Pajajaran teman-teman. Ini kita udah mulai memasuki tol teman-teman, dan dari Cidangiang itu penumpang cukup ramai teman-teman. Kita kurang lebih berangkat pada pukul 12.29 teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kurang lebih sudah 6 menit kita udah mau memasuki Mall Belanova di Sentul ya guys ya. Ya ini teman-teman adalah haltenya Mall Belanova Sentul. Kalian kalau mau ke Bogor atau mau ke Jakarta berhentinya di sini teman-teman. Nah ini dia Mall Belanova-nya. Kita udah mulai pergi dari Mall Belanova teman-teman ya. Dan lebih tepatnya dari Mall Belanova sampai Blok M, aku pengen coba sambil berdiri teman-teman. Pengen tahu secapek apa sih berdiri dari Blok M dari Bogor ke Blok M teman-teman. Kalau siang jam setengah 1 kurang lebih, kondisi tol sih menuju Jakarta ya itu cenderung lancar sih. Jadi kemungkinan perjalanan ya mungkin memakan waktu sejam hingga 1 jam 30 menit teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini sekarang kita sudah mulai memasuki Sentul teman-teman ya. Nah itu adalah pelangnya untuk halte Sentul teman-teman. Ya sekarang kita berada di jalan, aku kurang tahu namanya, nanti aku sertakan namanya di mana. Dan kita nanti di depan akan putar balik menuju tol lagi. Jadi ini rutenya tol terus terbalik teman-teman. Pasti bisa sih. Kendaraan-kendaraan sini udah otomatis akan berhenti teman-teman karena kita putar balik. Ya ini ada pelang bus stop, ini adalah Simpang Sentul teman-teman. Patokannya di ini ayam bakar Katok cabang Sentul teman-teman. Kalau kalian mau naik, kita akan belok menuju ke tol lagi teman-teman. Sedikit informasi teman-teman, jadi ini ada tulisan TJ 340. Ini adalah nomor bisnya teman-teman ya. Ini kalian kalau setiap naik Transjakarta, aku saranin kalian harus ingat banget ini kode. Gunanya untuk apa? Gunanya kalau misalkan barang kalian ketinggalan apapun itu atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
ketika kalian naik Transjakarta, kalian bisa melaporkannya dengan mencantumkan nomor ini teman-teman. Seperti itu teman-teman. Penumpang yang naik udah cukup banyak teman-teman. Mungkin sekitar 20-an ada mungkin teman-teman. Sekarang pukul 12.52, kita memasuki bus stop Citerep teman-teman. Nah, ini bus stopnya. Ya, ini teman-teman bus stop Citerep teman-teman. Kalian juga bisa naik dari sini teman-teman. Ya, jadi ini kita lagi menuju ke pemberhentian berikutnya ya, yaitu Cibubur teman-teman. Dan aku mau jelasin juga teman-teman. Jadi rute ini itu dari Bogor, tepatnya halte Cidangiang menuju ke Blok M, itu harganya cuma 3,5 doang teman-teman. Bener-bener murah banget, bener-bener worth it banget ya Gezi. Ini gedung apa sih teman-teman? Coba tulis di kolom komen. Melewati rest area kilometer 21. Habis ini nggak ada rest area lagi teman-teman. Sampai Cililitan atau akhirnya Jagorawi. Sedikit mau menjelaskan juga, jadi koridor P11 ini itu melayani halte BRT juga loh, nggak cuman halte non BRT doang. Kalau misalkan non BRT itu kita bisa naik bis melalui pintu depan teman-teman. Kita jadi tunggu di jalanan, melalui pintu depan kita bisa naik. Namun kalau halte BRT itu kita bisa naik bis melalui halte teman-teman. Nanti kita akan melewatkannya teman-teman, halte BRT. Salah satu tips naik Transjakarta kalau berdiri teman-teman, yaitu kita pakai sepatu yang empuk. Nah, depanku ini adalah depo LRT Harjamukti teman-teman ya. Tandanya kita sudah mulai memasuki kawasan Cibubur teman-teman. Ya, ini Harjamukti teman-teman. Harjamukti. Ini adalah halte LRT-nya Harjamukti teman-teman. Nah, sebentar lagi kita mulai memasuki halte Cibubur teman-teman. Ini adalah pemberhentian bus stop terakhir teman-teman ya. Habis itu kita lanjut tol sampai nanti kita memasuki ke halte-halte yang ada bangunannya itu teman-teman. Kita sudah memasuki bus stop Cibubur teman-teman ya. Jadi Transjakarta yang di sebelahku ini itu koridor 7C menuju ke Cawang Sentral teman-teman. Kalau kalian mau ke Cawang Sentral atau ke Kampung Rambutan, bisa turun di halte ini ya teman-teman. Sepertinya ada pergantian supir teman-teman. Wajar aja teman-teman, capek banget soalnya nyetir dari Blok M ke Bogor teman-teman, PP lagi. Nah, kalian naiknya dari halte ini ya teman-teman ya. Kalau mau naik TJ transit menuju ke Cawang Sentral teman-teman. Kalau dari Bogor mau ke Tanjung Priuk, mau ke PGC, mau ke Ancol, aku lebih saranin kalian transit di Cibubur teman-teman, karena jauh lebih cepat teman-teman. Dan kalau mau ke Kampung Rambutan, tinggal naik bis yang di depan aku ini teman-teman. Nah, tinggal naik bis di depan aku ini teman-teman. Kalau mau ke Cawang Sentral, naik yang di ini adalah Popki teman-teman. Gor Popki.
Nah, ini adalah halte LRT Ciracas. Ini adalah halte LRT Kampung Rambutan. Ini mulai agak macet, itu karena kita mau memasuki gerbang tol Cililitan, teman-teman. Memasuki tol dalam kota, teman-teman. Ini adalah halte BRT Cawang terintegrasi dengan halte LRT Cawang juga. Ini bisa transit ke banyak tempat lah intinya. Kalau LRT kalian bisa transit ke Bekasi atau ke Harjamukti. Kalau halte TJ-nya bisa ke Pulau Gadung, Senayan, Pluit, dan lain sebagainya. Betul. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki halte BRT, teman-teman. Halte BRT, jadi kalau mau transit gak perlu tap out. Jadi hanya tunggu di halte saja, teman-teman. Ini adalah halte Pancoran, teman-teman. Ini adalah halte Tegal Mampang. Kalian bisa transit ke koridor 13 menuju Puri Beta dan bisa transit ke koridor lainnya, teman-teman. Kita mulai memasuki jalan layang yang biasanya dilalui oleh koridor 13, teman-teman. Kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang bagus di Jakarta, teman-teman. Mulai turun, teman-teman, menuju Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Ya, teman-teman, karena kita sudah sampai Blok M, kita harus siapin lagi kartu yang tadi kita pakai untuk tap in, teman-teman, untuk melakukan tap out, teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di Blok M, teman-teman ya. Jadi bisnya berhenti di jalur 5, teman-teman. Oke, itu adalah review dari T11, teman-teman ya. Jadi kita naik dari halte Cidangiang, lalu turun di Blok M jalur 5, teman-teman.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Bolehlah subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis teman-teman. Dengan subscribe kalian sudah membuat saya lebih semangat untuk membuat konten lagi teman-teman. Kalau ada review atau apa, bilang aja teman-teman. Review atau konten trip atau apapun nanti aku akan buatkan teman-teman. Terima kasih teman-teman.